Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa belajar ya. Oke, langsung saja materi kita hari ini mahfuzot yang ketiga. Ya, kalian bisa buka halaman 3-nya ya Neng ya. Seperti biasa, sebelum kalian mendengarkan video ini, tolong kalian catat mahfuzot yang ketiga ini ya di buku tulis. Ya, jadi udah berapa mahfuzot yang kita pelajari? Sudah 3 ya, sama yang ini ya Neng. Ya, tolong dicatat dengan rapi terjemahannya ya. Berikut dengan penjelasannya ya. Jangan sampai hari ini mentang-mentang saya kasih materi aja. Ya, walaupun tidak ada bukti yang dikirim di GCR, harus tetap kamu tulis ya. Jadi saya sangat amat percaya sama kalian. Ya, saya percaya kalian menulis. Ya, nanti di pondok ya. Baru nanti saya lihat catatan kamu. Oke. Selanjutnya adalah mahfuzot yang ketiga tentang anjuran meninggalkan pertengkaran. Alhasu ala tarkil khisomi. Ya, anjuran meninggalkan pertengkaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Idza syita antal qa'adu wa karogiman wa taqtuluhu ghamman wa tahrikuhu hamman farum lil ula wazdad minal ilmi annahu manis dada ilman zada hasiduhu ghamman manis dada ilman zada hasiduhu ghamman. Oke, sekali lagi ya. Idza syi'ta antal qa'adu wa karogiman wa taqtuluhu ghamman wa tahrikuhu hamman farum lil ula wazdad minal ilmi annahu manis dada ilman zada hasiduhu ghamman manis dada ilman zada hasiduhu ghamman. Oke, artinya idza syita antal qa'adu wa karogiman. Apabila kamu ingin musuhmu jadi terhina. Sampai situ ya. Wa taqtuluhu ghamman wa tahrikuhu hamman. Dan terbunuh susah dan terbakar derita. Farum lil ula wazdad minal ilmi annahu. Maka carilah kemuliaan dan tambahlah ilmu. Wazdad minal ilmi, dan tambahlah ilmu. Manis dada ilman zada hasiduhu ghamman. Sesungguhnya jika kita bertambah ilmu, ya, zada hasiduhu ghamman, maka ia akan bertambah dengki dan sedih. Ya, tolong dicatat artinya dengan rapi. Oke, ini mufradatnya kamu bisa lihat artinya ya. Rogiman itu sama dengan muhakkiron, artinya hina. Rum, ya tadi farum lil ula gitu kan, sama dengan artinya utlub, carilah atau tuntutlah. Haman sama dengan huznan, ya sama juga dengan goman. Kalau bahasa Indonesia kan ini namanya sinonim ya, persamaan. Bisa haman berarti derita, huznan artinya sedih, goman artinya kesusahan. Ini juga dicatat ya Neng. Oke, penjelasannya. Ya, penjelasan di sini apabila kamu ingin musuhmu jadi terhina dan terbunuh susah dan terbakar derita. Maksudnya apa nih? Ya, di sini di penjelasan di sini katanya setiap manusia hidup di dunia terkadang ada saja yang memiliki musuh. Benar nggak? Benar apa benar? Ya, dalam hidup kita, dalam kehidupan kita pasti kita memiliki yang namanya teman. Ya, tidak hanya teman yang kita miliki, tapi pasti kita juga memiliki musuh. Benar nggak? Nah, iya. Dan pasti menginginkan musuhnya itu agar hidup menderita dan hidup terhina. Namanya musuh mah ya.
ya senang ya kalau yang dimusuhinya itu ya hidup dari derita. Seneng nggak? Iya, namanya kalau misalnya orang musuhan berdua, misalnya paling seneng kalau lihat musuhnya itu hidup susah, hidup terhina, ya bener nggak? Nah, sampai-sampai kalau orang yang bermusuhan itu ada yang meminta bantuan dukun misalnya untuk membuat musuhnya sengsara, main dukun, main santet, ya, main guna-guna seperti itu. Atau bahkan menyewa pembunuh bayar. Wah, ini sadis ini, kebanyakan nonton Korea kali ya. Ya, atau bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi musuhnya itu. Ya, jadi pada intinya setiap orang yang bermusuhan, ya apalagi orang yang sangat misalnya dia sangat membenci musuhnya gitu kan. Jadi apapun akan dilakukan agar musuhnya itu bisa hidup dengan sengsara. Ya enggak? Ya, itu pada umumnya ya, segala macam cara digunakan untuk mengganggu hidup musuhnya itu. Ya, pada kenyataannya di dunia kebanyakan orang seperti itu. Nah, ya agar musuhnya itu terbunuh susah dan termakan derita ya, misalnya hidupnya itu diteluk, misalnya bisa ya dikasih telu atau guna-guna agar hidupnya itu seperti orang yang sia-sia ya, seperti terbaring tidak berdaya gitu kan. Dia kan akan merasakan derita, kok hidup gini banget gitu kan. Oke, lanjut. Selanjutnya katanya, maka carilah kemuliaan dan tambahlah ilmu. Sesungguhnya jika kita bertambah ilmu, maka ia akan bertambah dengki dan sedih. Ya, ya di sini penjelasannya katanya, ketika kita memiliki musuh, janganlah membuat sengsara mereka dengan perbuatan yang melanggar agama. Ya, seperti menyantet, membunuh, balas dendam, dan lain sebagainya. Ya, itu kan pada dasarnya jika memang kita kurang iman, ya, kurang beriman kepada Allah, ya ketika kita merasa dendam kepada seseorang, maka hal yang pertama yang terpikirkan adalah bagaimana caranya membuat musuh itu menjadi sengsara. Ya, dengan cara tadi menyantet, membunuh, balas dendam, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hendaknya janganlah berbuat seperti itu. Ya, kalau kita pengen musuh kita menjadi sedih, ya menjadi menderita, ya janganlah kita menggunakan hal-hal semacam ini. Ya, tapi yang kita harus cari adalah carilah kemuliaan dan tambahlah ilmu. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya kita menjadi orang yang pintar nih, ya enggak, kemudian kita menjadi orang-orang pintar kan biasanya nanti dihargai orang ya, atau di mata orang pun akan kita menjadi menjadi nama baik kita menjadi baik dong kalau misalnya kita mencari kemuliaan, ya menambah ilmu, ya enggak. Nah, kita memiliki pengetahuan yang luas dan kita juga menjadi sukses, ya enggak, terus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, maka dengan sendirinya orang yang membenci kita tadi, ya orang yang memusuhi kita tadi, ya atau ya orang yang memusuhi kita tadi, maka akan merasa dengki dan sedih melihat kesuksesan kita. Ya, jadi kita tidak perlu membuat ya orang yang membenci kita atau kita musuh kita itu kita dengan cara yang melanggar agama. Ya, kita pengen nih orang ini sedih, ya orang ini menderita, lalu kirimlah guna-guna. Tidak seperti itu. Ya, janganlah kita melakukan hal yang melanggar agama, tapi cara membuat mereka sedih ya yaitu dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita cari kemuliaan, ya kita cari pengetahuan, kita kejar pendidikan seperti itu. Ya, otomatis ya kalau kita udah jadi orang sukses, ya dengan sendirinya ya musuh tadi kita itu akan tambah dengki. Kok kayak gitu dia jadi pinter, kok dia di mata orang dimuliakan gitu kan misalnya. Nah, itulah caranya kita menyikapi ya enggak
permasalahan tadi, pertengkaran tadi ya. Jadi jangan sampai kita melakukan pertengkaran ya kepada orang lain dengan cara yang melanggar agama. Kalau kita ingin membuat musuh kita sedih, maka yang harus kita lakukan adalah carilah kemuliaan dan tambahlah ilmu. Nah, ini kesimpulannya ya. Ya, dengan demikian janganlah kau habiskan waktumu hanya untuk berselisih, bertengkar dan bermarah-marahan ya, apalagi yang bermarah-marah sampai bertahun-tahun misalnya. Ya, semoga kita senantiasa menjadi manusia yang haus akan ilmu pengetahuan. Belajarlah. Ya, bagi kamu masih muda ya masih gampang lah untuk menyerap ilmu. Ya, kalau udah tua itu susah belajar, Neng. Ya, jadi selama kita masih diberikan umur untuk belajar, maka belajarlah dengan semangat dan belajarlah dengan giat. Ya, apalagi yang punya yang masih bisa untuk bersekolah, masih memiliki biaya, ya enggak? Nah, ini harus semangat. Ya, jangan udah dibiayain sekolahnya, malah sekolahnya main. Ya, jangan sia-siakan umurmu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi tolong gunakan waktu kalian itu dengan sebaik-baiknya hanya untuk belajar. Ya, karena masa depanmu ada di tangan kamu. Iya. Ya, siapa yang menentukan masa depan kamu? Kamu sendiri. Ya, kalau kamu mau sukses menjadi orang, ya, maka kamu harus menentukan apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Ya, gunakan masa muda dengan baik dan bijak agar tidak ada penyesalan di masa tua nanti. Ya, kalau menyesal itu belakangan. Ya, jangan sampai kamu nanti baru menyesal karena kamu tidak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Nah, maka dengan sendirinya kalau kita udah jadi orang pintar, dengan sendirinya musuh kita pun akan semakin dengki. Ya, jika kita menjadi orang yang sukses tanpa harus melakukan sesuatu yang keji hanya untuk membuatnya terhina dan bersedih. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah nyimak penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dihafal minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi